Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat. Senangnya bisa kembali lagi bergabung dengan teman-teman semuanya, bisa menemani teman-teman di rumah yang sedang beraktivitas. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini. Di video kali ini seperti biasa ya bun, aku ingin sharing-sharing lagi. Nah, untuk kali ini aku ingin membahas tentang 10 cara mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros. Mengetahui cara mengelola uang dengan baik sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan finansial apapun. Pengelolaan keuangan rumah tangga yang efektif dapat membantu kita terhindar dari hutang, hidup sesuai kemampuan, dan membangun fondasi keuangan yang kuat. Dengan mengetahui cara mengelola keuangan rumah tangga, kita akan merasa aman secara finansial. Dan siapa sih yang tidak ingin hidup sejahtera dan aman secara finansial, apalagi jika kita sudah punya anak. Tentu kita ingin memberikan yang terbaik untuk buah hati tercinta. Dan berikut ini 10 cara mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros. Yang pertama, terapkan sistem amplop untuk kategori pengeluaran. Sistem amplop adalah salah satu cara mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros. Caranya adalah mengalokasikan uang tunai ke dalam amplop berlabel untuk berbagai kategori pengeluaran. Sistem amplop memberikan gambaran tentang berapa uang yang dialokasikan untuk setiap kategori. Jadi, ada batas anggaran untuk setiap kategori pengeluaran. Untuk menerapkan sistem amplop, mulailah dengan mengelompokkan pengeluaran menjadi beberapa kategori. Misalnya, amplop makan, amplop kebutuhan harian, bulanan, atau mingguan. Amplop listrik, gas, air, amplop biaya anak sekolah, amplop tabungan, dan amplop dana darurat, juga lain-lain. Tentukan jumlah uang tunai yang ingin dialokasikan untuk setiap kategori. Beri label dalam setiap amplop sesuai dengan kategori pengeluaran. Nah, saat berbelanja makanan, gunakan uang dalam amplop dengan kategori makan. Setelah berbelanja, selalu diingat untuk mencatat sisa uang di dalam amplop. Sistem amplop membantu kita bertanggung jawab dan memperhatikan pengeluaran. Cara mengatur keuangan rumah tangga ini membuat kita memprioritaskan pengeluaran, menghindari pengeluaran berlebih, dan membuat keputusan yang tepat terkait finansial. Yang kedua, menerapkan metode 50, 30, dan 20. Untuk mengelola gaji, metode 50, 30, 20 adalah pendekatan populer untuk mengatur keuangan rumah tangga di mana setiap bulan kita mengalokasikan gaji secara efektif. Dengan metode ini, kita membagi pendapatan menjadi 3 kategori, yaitu kebutuhan, keinginan, dan tabungan. 50 artinya kita mengalokasikan 50% dari pendapatan untuk kebutuhan dasar seperti makan, kontrak rumah atau bayar cicilan rumah, kesehatan, belanja bulanan, listrik, air, gas, dan lain-lain. 30 artinya kita mengalokasikan 30% untuk membeli hal-hal sesuai keinginan seperti makan di luar, hiburan, jalan-jalan, dan lain-lain. Nah, yang 20 artinya kita mengalokasikan 20% untuk tabungan dan dana darurat. Dan metode ini bisa berubah sesuai kebutuhan masing-masing ya bun. Yang ketiga, prioritaskan menabung dan investasi saat gajian. Ini adalah salah satu cara mengatur keuangan rumah tangga agar tujuan finansial cepat tercapai. Memprioritaskan tabungan dan investasi saat gajian adalah strategi keuangan yang penting. Nah, saat menerima gaji, biasakan untuk segera menyisihkan sejumlah atau persentase yang telah ditentukan untuk ditabung atau diinvestasikan.
Memiliki tabungan bisa memberi rasa aman, terutama saat keadaan darurat dan pengeluaran tak terduga. Sementara itu, investasi menawarkan potensi pertumbuhan uang dalam jangka panjang. Dengan memprioritaskan tabungan dan investasi, kita sedang menerapkan cara mengelola keuangan dengan baik. Yang keempat, catat dan analisis pengeluaran bulanan secara teratur. Cara ini efektif untuk mengatur keuangan rumah tangga. Dengan mencatat pengeluaran dan menganalisisnya, kita bisa memperoleh tentang kebiasaan berbelanja dan dapat membuat keputusan yang tepat untuk memperbaiki situasi keuangan kita nih Bun. Mulailah dengan mencatat semua pengeluaran. Kelompokkan pengeluaran ke dalam kategori seperti makanan, kebutuhan bulanan, listrik, gas, air, kesehatan, dan lain-lain. Setelah mencatat pengeluaran selama 1 bulan, kemudian luangkan waktu untuk menganalisis data. Identifikasi pengeluaran yang tidak penting yang dapat dihilangkan. Hasil analisis dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran dan mengubah kebiasaan belanja menjadi lebih baik dan tidak boros. Yang kelima, rencanakan menu makanan mingguan dan belanja grosiran. Dengan meluangkan waktu untuk merencanakan menu makanan terlebih dahulu dan membuat daftar belanja. Mulailah dengan membuat menu makanan mingguan yang mencakup sarapan, makan siang, makan malam, dan makanan ringan. Rencanakan berbagai menu makanan yang terjangkau dan bergizi. Saat berbelanja, pastikan kita hanya membeli sesuai dengan daftar belanja. Yang keenam, bandingkan harga dan cari promo sebelum berbelanja. Dengan meluangkan waktu untuk membandingkan harga, kita dapat membuat keputusan pembelian yang tepat dan menghemat lebih banyak uang. Mulailah dengan meneliti harga dan promosi barang yang kita sedang butuhkan sebelum melakukan pembelian. Manfaatkan plafon belanja online, situs web, dan lain-lain. Yang ketujuh, terapkan aturan 30 hari sebelum melakukan pembelian. Ini merupakan strategi yang efektif dan menghindari pembelian yang tidak perlu. Cara ini wajib diterapkan jika kita ingin membeli barang-barang yang kurang penting. Aturan ini membantu kita untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan, serta menghindari pembelian yang tidak perlu. Yang kedelapan, terapkan metode penganggaran berbasis nol. Artinya, kita mengalokasikan penghasilan ke berbagai kategori pengeluaran dan memastikan bahwa pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan nol. Metode ini dilakukan saat merencanakan anggaran untuk bulan berikutnya. Mulailah dengan mencatat berapa banyak pendapatan dan pengeluaran. Tujuan penganggaran berbasis nol ini adalah memastikan bahwa setiap rupiah memiliki tujuan dan dialokasikan ke kategori tertentu. Yang kesembilan, libatkan seluruh anggota keluarga untuk hidup hemat.
Ini adalah cara ampuh untuk mengatur keuangan rumah tangga secara kolektif dan mendorong rasa tanggung jawab keuangan bersama. Dengan melibatkan seluruh anggota keluarga, kita dapat melakukan tujuan bersama dalam mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros. Yang ke-10, lunasi hutang dengan metode yang tepat sesuai kondisi keuangan kita. Pertimbangkan pendapatan bulanan, pengeluaran, dan kewajiban keuangan lainnya yang dimiliki. Nah, demikian 10 cara mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros. Semoga bermanfaat ya, Bun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.